Baik, Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal dalam channel Apologetika kita. Beberapa hari yang lalu, banyak kawan-kawan yang sempat bertanya kepada saya, Bro Timothy, kenapa sudah mulai jarang lagi membahas atau mengupload video apologetikanya? Ya, saya katakan seperti yang sebelumnya, HP saya sempat rusak ya. Dan puji Tuhan akhir bulan Januari kemarin, sekarang saya sudah mengganti HP saya. Dan insya Allah kita akan sering-sering mengupload postingan apologetika kita. Jadi silakan kawan-kawan komen di bawah jika memang ada yang mau diinformasikan kepada saya harus membahas postingan apa dalam channel apologetika kita ini. Dan maaf juga jika seandainya ada keterbatasan waktu untuk saya menguploadnya. Karena apa? Karena postingan saya ini kan tidak lepas dengan by data ya. Saya harus mencari buku ataupun juga mencari literatur yang bisa saya gunakan sebagai postingan ini. Dan memang itu adalah cara atau metode apologetika saya selama ini. Jadi mohon bersabar dan juga mohon dukungan doanya agar saya bisa mengumpulkan dana dan bisa saya gunakan untuk lebih sering-sering lagi mengupload postingan kita di sini. Baik kawan-kawan sekalian, jadi kita di sini akan membahas hal yang sama ya dengan yang kemarin. Kalau kemarin membahas kanon Alkitab dan juga kanon Al-Quran, sekarang kita akan membahas kritik teks Alkitab, perbandingan variasi Koman Iohanneum, pasal 5 ayat yang ke-7, dan perbedaan salinan naskah yang lain. Benarkah hasil pemalsuan kekristenan? Ini sangat populer sekali ketika kita melihat kaum polemikus memperdebatkannya dengan orang-orang Kristen. Dan kita akan membandingkannya dengan variasi perbedaan mushaf primer Al-Quran. Mushaf primer ya, masih berkaitan dengan naskah-naskah yang belum dibakar oleh Utsman sebelumnya. Ada kalimat yang hilang dalam surah yang ke-33 ayat 56 dan surah yang kedua ayat 238 terdapat dalam mushaf Aisyah dan Hafsah, tetapi tidak terdapat dalam Quran saat ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya postingan ini bisa menjadi berkat untuk kawan-kawan yang lain selain diri kita, khususnya mereka yang masih belum mengenal iman kekristenan secara sempurna kawan-kawan. Oke? Baik, dalam postingan ini, kita tidak hanya membahas Koman Iohanneum atau 1 Yohanes 5 ayat 7, tetapi kita akan mengulas beberapa ayat yang sempat diperdebatkan oleh Bart Ehrman dalam bukunya Misquoting Jesus. Dan ini yang selalu digunakan oleh saudara muslim untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu ada pemalsuan atau tahrif. Nah, ini juga akan kita bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya mengacu surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Ahzab, tetapi kita akan melihat perbandingan mushaf-mushaf selain Aisyah dan Hafsah. Ternyata mushaf para sahabat yang belum dibakar oleh Utsman itu memiliki variasi bunyi dan juga isinya dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Koman Iohanneum 5 ayat 7. Saya menggunakan literatur yang ditulis oleh Dr. Bambang Nursena dalam bukunya Answering the Misunderstanding jilid kedua, menjawab kesalahpahaman dalam dialog teologis Kristen Islam, Kitab Suci, Wahyu, dan bukti-bukti sejarah. Sebenarnya selain buku ini ada rujukan yang saya lupa namanya apa, tapi waktu itu saya sempat gagal untuk membelinya. Dan kalau seandainya saya akan membelinya suatu saat nanti, ya saya tidak tahu apakah ini akan menjadi part kedua atau menjadi bahasan selanjutnya. Tetapi untuk sementara kita akan menggunakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang Nursena dalam bukunya ya. Ya, mari kita baca di sini. Banyak klaim penolakan 1 Yohanes 5 ayat 7 sebagai bagian kitab suci. Dan banyak orang yang meragukan argumentasi bahwa ayat ini tidak dijumpai dalam teks-teks Yunani yang tertua, terkecuali teks Yunani yang muda seperti naskah Textus Receptus. Naskah Textus Receptus, jika saya tidak tahu, merupakan bentuk kodeks atau berbentuk
naskah Alkitab Perjanjian Baru yang berasal dari abad ke-7 dalam bahasa Yunani. Sedangkan naskah yang lebih tertua itu adalah Byzantine text, kawan-kawan. Dan itu juga yang digunakan oleh kalangan gereja ortodoks saat ini. Nah, kalau kawan-kawan lihat cuplikan dari foto yang saya gunakan di sini, ini adalah footnote dari buku dari Alkitab Perjanjian Baru Prakata Singkat Terjemahan Sederhana Indonesia atau Terjemahan Sederhana Indonesia TSI ya, yang telah diterbitkan oleh Al-Bata, Yayasan Alkitab Bahasa Kita. Di sini dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, perbedaan salinan banyak terjemahan yang mengikuti King James Version dengan menambahkan 3 saksi di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan 3 saksi di bumi, yaitu bla 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 bla, kawan-kawan bisa cek dalam terjemahan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan dikatakan sudah pasti kata-kata itu tidak ditulis oleh Yohanes dalam surat aslinya. Itulah sebabnya baik teks Yunani, Byzantium, atau mayoritas maupun teks United Bible Society tidak mempunyai kata-kata tersebut. Ini kutipan yang saya gunakan dari terjemahan Alkitab Al-Bata ya, yang kemarin sempat ditayangkan atau disebarkan oleh Pak Elias Zulkifli. Murtadin Elias Zulkifli yang sekarang ini sudah aktif di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya sangat menyayangkan karena apa? Beberapa hari yang lalu, beliau sempat membahas Markus pasal 16, di mana dia sempat menyinggung Codex Sinaiticus dan juga Codex Vaticanus. Membahas Codex Sinaiticus dan Vaticanus dengan mengutip pandangan bapak-bapak gereja, maupun juga beberapa naskah yang mendukung itu. Tapi sangat disayangkan sekali kenapa dalam Koman Iohanneum, saya tidak tahu apakah ini adalah terjemahan beliau atau footnote tulisan kaki dari catatan kaki dari beliau sendiri atau dari kalangan penerjemah. Karena pada waktu itu saya sempat juga mempertanyakan ini kepada beliau secara pribadi ya. Kenapa ini disampaikan? Dia mengatakan ya wajar karena kritik teks itu tetap harus terjadi dan juga sudah hal yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Saya tidak bermasalah jika pembahasan 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada perbedaan salinan, ada tambahan 3 saksi, itu tidak masalah bagi saya. Tapi yang saya permasalahkan di sini adalah kenapa ada kalimat sudah pasti kata-kata itu tidak ditulis oleh Yohanes. Itu kan sikapnya sangat skeptis sekali, tanpa kita mengacu kepada sumber-sumber pembanding. Untuk menjawab itu kita akan lanjut dalam pembahasan ini ya. Oke, jadi problem terhadap Koman Iohanneum, ini saya kutip dalam bukunya Pak Bambang Norsena. Mereka yang menolak 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 sebagai bagian kitab suci menaguhkan argumentasi bahwa ayat ini tidak dijumpai dalam teks-teks Yunani yang tertua, jauh sebelum ditemukannya teks Codex Sinaiticus dan teks Codex Vaticanus yang menjadi rujukan utama Perjanjian Baru terbitan Kritik Westcott dan Hort pada tahun 1550. Koman Iohanneum dimuat dalam teks Stefanus yang akhirnya diikuti oleh Textus Receptus yang menjadi dasar terjemahan bahasa Inggris Authorized Version atau King James Version pada tahun 1611 kawan-kawan. Nah, teks ini selanjutnya teks asli Perjanjian Baru yang dipersiapkan oleh Patriark Ekumenis Konstantinopel dari Gereja Ortodoks Yunani pada tahun 1904. Demikian perbandingan 1 Yohanes 5 yang ke-7. Kawan-kawan bisa lihat dari foto yang saya tunjukkan di sini ya. Karena problematik dalam penambahan 1 Yohanes 5 ke-7 ini juga pernah terjadi pada zaman Erasmus. Erasmus tidak mau masukkan teks 1 Yohanes 5 yang ke-7 ini, teks panjangnya maksudnya, alasannya karena tidak dijumpai dalam teks Yunani, melainkan hanya dijumpai dalam teks bahasa Latin. Namun, setelah ia menemukan dalam teks Yunani pada edisi berikutnya, Erasmus memasukkannya kawan-kawan. Dan harus dicatat pula bahwa sekalipun tidak dijumpai dalam teks Yunani, 1 Yohanes ke-5 ayat 7 ini dijumpai dalam teks bahasa Latin, yang usianya jauh lebih tua dari Codex Sinaiticus dan juga Codex Vaticanus. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa baca slide yang saya tunjukkan di sini. Dikatakan bahwa sekalipun tidak dijumpai teks Yunani 1 Yohanes 5:7, ini dijumpai dalam teks bahasa Latin seperti yang saya jelaskan tadi. Ayat yang dipersoalkan ini justru ditemukan dalam Vetus Latina yang berasal dari tahun 150 Masehi, kawan-kawan. Bayangkan, ini berasal dari abad kedua Masehi.
Pernah ada suatu waktu saya juga pernah berdialog dengan kalangan kawan saya dari gereja Ortodoks. Kenapa 1 Yohanes 5:7 ini sempat tidak ada dalam teks Yunani tertua? Mereka mengatakan ada beberapa kemungkinan yang terjadi, walaupun ini spekulasi kawan-kawan. Kalau kita lihat dalam Codex Sinaiticus dan juga Vatikanus itu kan awal mula 325 Masehi, yang mungkin masih ada pengaruh pemikiran Arianisme. Karena waktu itu sekalipun Konsil Nisa tahun 325 telah menyelesaikan problematik antara kaum Arian dan juga kaum Athanasian, masih ada kelompok Arianisme itu masih diberi kebebasan dari mereka, walaupun pemimpin mereka yaitu Arius sempat dikucilkan. Tapi bagi saya itu merupakan informasi yang masih belum bisa diangkat dalam dunia akademik, karena saya pun juga masih belum bisa berani tanpa ada literatur yang mendukung tentang masalah itu. Mengenai Koman Iohanneum 1 Yohanes 5:7 ini, itu sempat dikutip bapak-bapak gereja awal. Itu dapat kita baca dalam tulisannya Tertullianus tahun 155 sampai dan 245 Masehi. Dalam judul bukunya Against Praxeas, bapak gereja ini mengutip Koman Iohanneum dalam bahasa Latinnya. Kawan-kawan bisa baca dari slide yang saya tunjukkan di sini dan juga kutipannya di sini kawan-kawan. Supaya tidak memperpanjang waktu, bukan hanya dari bapak gereja Latin. Bapak gereja Latin pun juga tidak hanya Tertullianus, Cyprian juga mengutip ini. Bahkan dalam bapak gereja Yunani, khususnya orang yang terkenal sebagai pahlawan iman pada waktu itu, Athanasius dari Alexandria, mengutip Koman Iohanneum kawan-kawan. Itu menarik sekali, karena ini sejaman dengan Codex Vatikanus tahun 325 yang tidak memuat 1 Yohanes 5:7. Artinya apa? Mungkin ada spekulasi kalangan Arianisme yang sempat masih tersebar pada waktu itu, dan mungkin saja salinan Sinaiticus ini dan juga Alexandria ini Sinaiticus dengan Vatikanus ini masih berpaham dari latar Arianisme, seperti spekulasi beberapa kalangan kawan kita ya. Dan ini yang sangat menarik sekali. Ada suatu buku yang saya sangat anjurkan untuk kawan-kawan baca. Dalam tulisannya Alexander Roberts and James Donaldson. Itu dalam bukunya Anthony's Fathers, volume yang pertama, The Apostolic Fathers Justin Martyr, Irenaeus. Dalam bukunya dikatakan tidak lain hanya ada satu-satunya yang tidak dilahirkan, Agnestos, yaitu Allah Sang Bapa, dan satu-satunya yang dilahirkan darinya, Monogenosios, Allah Sang Firman sekaligus manusia. Dan ini merupakan tafsiran yang diambil dari tafsiran Ignatius murid Yohanes, yang dikatakan mengutip 1 Yohanes 5 yang ke-7 kawan-kawan. Silakan baca dan simak baik-baik untuk menjadi bahan argumentasi kita ketika dipertanyakan oleh mereka yang mempertanyakan iman kita. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak hanya membahas Koman Iohanneum 1 Yohanes 5:3, kita juga akan membahas beberapa ayat yang sempat menjadi pertanyaan kaum muslim ketika mereka mendapatkan udara segar dari Misquoting Jesus, bukunya Bart Ehrman, yang menulis sensasi yang dicintai oleh kalangan polemikus muslim. Serta saya akan menunjukkan bantahannya. Saya tidak menulis panjang-panjang, tetapi saya hanya menunjukkan buku yang menunjukkan pada yang telah ditunjukkan dalam slide ini, kawan-kawan. Oke, coba kita baca di sini. Jadi tidak sederhana menyimpulkan teks Receptus yang membela keilahian Yesus, sebaliknya teks kritik Westcott dan Hort tidak mendukung. Singkat kata, kalau gara-gara satu ayat 1 Timotius 3:16 dengan teks Aleph dan juga teks B tidak memuat kata Theos, dianggap menurunkan kesahihan dari keilahian Yesus Kristus. Justru dalam ayat lain, dalam Textus Receptor menuhankan Allah, sedangkan Westcott dan Hort itu kebalikannya. Diklarifikasi lebih sahih. Karena apa? Dia menuhankan Kristus kalau kita menggunakan 1 Petrus 3:15 berdasarkan pandangan Westcott dan Hort. Naskah Westcott dan Hort, kalau pola pikir seperti ini dituruti, maka berdasarkan 1 Petrus 3:15, justru Westcott dan Hort lebih menguntungkan ajaran ketuhanan Kristus. Dalam ayat ini tertulis, Kurion deton Kriston hagia sate entais kardias hemon. Tetapi kuduskanlah dalam hatimu sebagai Tuhan.
Sebaliknya justru dalam edisi tekstur reseptur berbunyi, Kurian deton keteon hagi sate entes kadias hemon. Tapi kuduskanlah Allah dalam hatimu sebagai Tuhan. Karena itu, satu dua ayat saja yang mereka persoalkan sama sekali tidak menggoyahkan ajaran Rasuli itu. Karena teks-teks yang di atasnya, ajaran Tritunggal dan keilahian Yesus Kristus menyebar di seluruh kitab suci. Nah, jadi maksudnya apa? Walaupun antara naskah tekstur reseptur, tulisan Rasul Paulus dan juga Yohanes juga diperselisihkan, ada yang menggunakan theon, ada yang menggunakan kriston. Pada dasarnya itu sama saja. Mungkin saja penyalin waktu itu ada menunjukkan tentang keilahian Yesus disebut dengan Allah sebagai panggilan sapaan terhormat. Maksudnya apa? Tanpa mereka harus menuliskan nama Kriston atau Kristus, itu sudah terwakilkan dengan kata Allah atau sebaliknya kawan-kawan. Karena kita harus tahu Alkitab saat ini adalah salinan-salinan yang tidak mengenal autograf. Tidak ada autograf, maaf, bukan mengenal. Tidak ada autografnya lagi. Setiap naskah Alkitab, Al-Quran, nanti akan saya tunjukkan juga bahwa kalangan Islam mengakui Al-Quran tidak memiliki autograf juga. Bahkan Perjanjian Lama atau Kitab Tanakh yang dimiliki Yahudi juga tidak memiliki autograf. Nah, jadi kita hanya memiliki salinan-salinan yang mungkin ada kekeliruan teks oleh penulisnya waktu itu. Wajar kekilafan teks. Nah, ini kita akan perbandingkan juga dengan Islam nantinya, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas perbandingan dengan Al-Quran. Tadi Alkitab sudah, sekarang kita akan memberikan suatu reaksi ketika saudara Muslim juga akan menggunakan kritik teks Alkitab. Kita akan menggunakan hal yang sama kepada Al-Quran sendiri. Ini sebagai perbandingan yang fair dalam dalam era dialog kita, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Oke, sekarang kita baca di sini, apakah Al-Quran memiliki perbedaan salinan? Perbedaan salinan saat ini bukan saja hanya permasalahan qiraat, karena biasanya saudara-saudara dari kita, apologet kekristenan, sering menyinggung tentang qiraat, tentang qiraat yang digunakan hafs, warsh, dan sebagainya. Tapi saya tidak akan mengacu kepada itu. Karena apa? Karena qiraat ini kan bergantung kepada harakat ya, tanda baca. Dan banyak saudara muslim mengatakan salinan semuanya sama saja. Qiraat itu kan hanya sekedar tambahan. Walaupun itu sudah dibantah oleh kalangan-kalangan pemikir lainnya. Jika memang qiraat itu tidak menjadi standar kesalahan, kenapa Utsman sempat membakar perbedaan qiraat waktu itu? Padahal Nabi Muhammad mengizinkan 7 qiraatus saba ya. 7 qiraat yang berbeda pada waktu itu. Bahkan juga ini akan gugur teori ini kalau seandainya kita lihat dalam kalangan revisionis yang mempertanyakan pada waktu itu qiraat belum ada. Maksudnya harakat belum ada, tanda baca yang mempunyai qiraat. Nanti saya akan bahas yang itu. Kita fokus kepada yang saat ini kita lihat ya. Perbedaan salinan saat ini bukan saja hanya pada permasalahan qiraat, cara bacaan, yang bergantung harakat, tanda baca. Tetapi juga dapat ditemui dalam literatur salinan sumber primer, riwayat mengenai bunyi naskah mana yang dianggap bagian mushaf-mushaf yang pernah dibakar Utsman. Pastinya ada perbedaan huruf dan susunannya. Pastinya ada perbedaan huruf dan susunannya. Ini yang menjadi fokus saya, kawan-kawan. Ini ditulis ulama tertentu ya, seperti Abu Ubaid Ibnu Khatib dan khususnya Abu Daud, periwayat hadis yang terkenal dalam kitabnya Kitabul Mashahif. Itu yang pernah waktu itu saya juga presentasikan dari postingan saya sebelumnya. Nah, kali ini kawan-kawan kita didukung dalam literatur Muhammad Hadi Ma'rifat dalam bukunya Sejarah Al-Quran. Saya juga sempat membaca buku ini akhir bulan kemarin dan puji Tuhan, ini sangat saya anjurkan untuk kawan-kawan membacanya. Tapi sebelum itu, saya juga belum tahu apakah buku ini dari kalangan Sunni atau Syiah, karena ada beberapa riwayat juga mengutip pandangan Syiah, seolah-olah menerima pandangan Syiah itu tidak kalah beda dengan pandangan Sunni. Karena kan kita tahu Sunni dan Syiah itu sempat polemik karena pernyataan Syiah yang mengatakan ada beberapa ayat Al-Quran yang sempat dihilangkan oleh versi Al-Quran Sunni. Nah, bagi kawan-kawan yang telah membaca buku ini seperti saya, silakan beri tanggapan Anda di kolom komentar ya, apakah ini tulisan Sunni atau Syiah. Karena saya pun juga masih mempraduga apakah ini juga dari tulisan Sunni atau Syiah, walaupun saya condong pandangan ini dari Syiah. Tapi kita tidak akan menggunakan literatur ini saja, karena kita akan menggunakan Kitabul Mashahif yang digunakan Sunni juga, kawan-kawan.
dan juga yang diterima oleh Syiah. Karena saya tahu konflik antara Sunni dan Syiah ini membuat kalangan Sunni juga menolak apa yang disampaikan informasi dari ulama-ulama Syiah ya. Jadi tenang saja, saya tidak akan menggunakan satu sumber, tapi saya akan menggunakan dua sumber dari perbandingan dari kalangan Sunni dan Syiah. Nah, jadi seperti yang saya singgung, saya akan menggunakan tulisan Arthur Jeffrey yang menyusun Kitab al-Masahif yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang membahas perbedaan-perbedaan tulisan dan cara baca yang digunakan oleh pada zaman sahabat, khususnya ketika pada zaman Rasman Utsmani pada waktu itu. Ya, nampak ya dari slide yang saya tunjukkan di sini, ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Hadi Ma'rifat, rujukan yang pertama tadi. Dia juga mendukung bahwa Kitabul Masahif itu adalah buku yang otentik walaupun ditulis oleh kaum orientalis. Coba kawan-kawan baca di sini, dikatakan bahwa buku tersebut sebagian masih bisa ditemui, maksudnya perbedaan-perbedaan bacaan dan juga perbedaan salinan, dan biasa dipelajari seperti buku Al-Masahif karya Ibnu Abi Daud. Buku ini adalah karya pionir yang menginspirasi munculnya beberapa karya tulis tentang sejarah Al-Quran. Meski pada mulanya buku tersebut sulit diperoleh, namun Dr. Arthur Jeffrey, seorang orientalis pakar ilmu-ilmu keislaman, menemukan dan menerbitkan hingga tersebar ke kalangan luas. Buku tersebut termasuk buku terbaik dan terlama. Jadi kita akan menggunakan rujukan ini juga, kawan-kawan. Dan itu sangat menarik sekali bagi saya, karena untuk pertama kalinya saya juga bisa melihat Muhammad Hadi Ma'rifat sangat jujur membahas dan mengulas perbandingan teks dari tulisan orientalis. Nah, kali ini kita akan membaca dari halaman 145 buku Muhammad Hadi Ma'rifat Sejarah Al-Quran. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan bacaan ini, kalau saya tidak salah ya, ini adalah naskah mushafnya Aisyah dan juga Hafsah, yang berbeda dengan Al-Quran saat ini, yang saat ini menggunakan Quran versinya Rasman Utsmani. Kemarin bukan hanya Aisyah dan juga Hafsah, tetapi ada mushaf sekunder dari kalangan sahabat yang memiliki perbedaan bacaan, kawan-kawan. Tapi sangat disayangkan karena buku itu saya tinggalkan di kontrakan saya, dan saat ini saya pulang kampung. Jadi apa yang ada saja saya tunjukkan, dan mungkin saja suatu saat nanti saya akan angkat kembali itu. Nah, kita akan membahas di sini, dikatakan narasi panjang dan narasi pendek, apakah pemalsuan Aisyah atau Utsman? Kenapa saya mengangkat ini? Karena saudara muslim juga sempat menyinggung 1 Yohanes 5 yang ke-7 tadi sebagai klaim apakah itu adalah pemalsuan gereja untuk mendukung Tritunggal. Saya sudah menjawab itu tidak, karena apa? Naskah-naskah yang tertua sudah mendukung itu. Tanpa kita mengacu 1 Yohanes 5 yang ke-7, kita juga bisa merumuskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 14 ayat yang ke-6, mendukung tentang keilahian Sang Firman dan juga keilahian Sang Roh Kudus. Kita kembali lagi dalam narasi panjang dan narasi pendek, apakah pemalsuan Aisyah atau Utsman, seperti yang ditampilkan di sini. Kawan-kawan lihat ya tanda panah yang saya tunjukkan. Ada kalimat yang dikasih warna tebal. Ada kalimat wa allazina yusallunash sufufal wal. Itu kalimat yang tidak ada dalam Al-Quran saat ini, surah Al-Ahzab ayat 56, kawan-kawan. Kalau kita bacakan di dalam surah yang ke-33 ayat 56 itu, Allah berfirman, ucapkanlah salam dan penghormatan kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Itu naskah Utsman, naskah Aisyah, naskah Hafsah, naskah apapun semua sama. Tetapi Hafsah dan Aisyah menambahkan kalimat dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, dan ucapkanlah kepada mereka dan kepada mereka yang mencapai syaf-syaf terdepan. Itu tidak ada dalam salinan Al-Quran saat ini. Tetapi jika saya tidak salah itu ada dalam hadis, kawan-kawan. Nah, pertanyaan kita, jika memang ada narasi panjang, narasi pendek dalam 1 Yohanes 5:7, berarti narasi panjang dan pendek dalam surah Al-Ahzab para sahabat dan juga perbandingan dengan mushafnya Aisyah ini, siapa yang memalsukannya, Aisyah atau Utsman? Nah, ini adalah rujukan dari Arthur Jeffrey yang telah menerjemahkan beberapa referensi tentang isi-isi kitab Al-Masahif dari karya Abu Daud.
Abu Daud adalah riwayat hadis, kawan-kawan. Jadi, tidak ada alasan untuk saudara muslim menolak tulisan Muhammad Hadi Marifat kalau seandainya Muhammad Marifat adalah Syiah, yang menulis bukunya adalah Syiah. Karena apa? Kitabul Masahif merupakan karya Abu Daud, seorang periwayat hadis, dan dia adalah Sunni. Nah, dalam buku itu, Codex Aisyah dikatakan a little group of readings has the authority of Aisyah, the daughter of Abu Bakar, and the girl wife of the Prophet. Jadi dikatakan bahwa bagian dari tulisan yang berotoritas dari Aisyah, dari anaknya Abu Bakar, dan istri dari Nabi Muhammad. Itu dikatakan sebagai kodeks primer, kawan-kawan, dari naskah istri Nabi Muhammad sendiri. Itu dapat dibaca dalam surah yang ke-33 ya. Halaman 233 juga dari bukunya Arthur Jeffrey. Dan menarik sekali karena dalam halaman 233 itu dia menuliskan riwayat pendek dari Utsman saat ini yang dipakai oleh Islam saat ini, dan riwayat panjang yang digunakan dalam kodeksnya Aisyah yang berbunyi yang saya bacakan tadi, wa alal ladzina yusallunash sufuful awal, yang artinya dan kepada mereka yang mencapai syaf-syaf terdepan. Saya kurang tahu apa itu syaf-syaf. Kalau buku yang tadi mengutip Al-Iqon, sekarang saya menggunakan Kitabul Masahif. Nah, ini juga ada riwayat lain yang saya katakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238. Bacaan yang saat ini digunakan ada bacaan seperti peliharalah semua salatmu dan pelihara salat-salat wusta. Tetapi mushafnya Aisyah menggunakan salatul azhar. Banyak saudara muslim mengatakan salatul azhar itu adalah salatul wusta, sama. Tetapi kita akan melihat hadis yang memiliki pertentangan dari periwayat kalangan mufasir. Apa itu salat azhar? Tetapi yang jelas, kalau seandainya salat azhar dikatakan sama dan salat wusta, kenapa Anda mempertentangkan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 tadi? Dan mengapa Anda mempertentangkan 1 Petrus 3 ayat 15? Jika memang Westcott dan Hort menggunakan kata Kriston, sedangkan tekstur reseptor menggunakan kata Theon, ya pada dasarnya sama saja, karena Yesus adalah Allah. Kan bisa begitu logikanya. Jika memang Anda ingin mengatakan bahwa salatul azhar itu adalah kalimat sama dengan salatul wusta. Nah, ini dalam kitab Al-Masahif juga meriwayatkan yang sama. Ayat 238 ada kata salatul wusta yang dibaca Ubay. Pasti Ubay bin Ka'ab, yang dikatakan bacaan bagus oleh Nabi Muhammad dan diakui untuk saudara muslim. Semua muslim belajar kepada Ubay bin Ka'ab selain Ibnu Mas'ud. Dan juga Hafsah. Jadi, selain Aisyah, Hafsah dan Ubay memasukkan ayat ini, kawan-kawan. Lalu kenapa Utsman tidak memasukkannya? Padahal kalau seandainya kita mau menggunakan logika muslim mengatakan bahwa Allah menjaga kalimat-kalimatnya dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah dan juga surah Al-An'am ya. Kalau surah Al-An'am 115 dikatakan tidak ada seorang pun yang mengubah kalimahnya. Lalu kenapa Utsman berbeda kalimahnya dengan Aisyah? Berkaitan dengan surah Al-Baqarah tadi, di mana ada kalimat panjang, ada frasa tambahan. Itu juga ada di dalam riwayat hadis, kawan-kawan. Ini saya ambil dari Hasan Sahih Tirmidzi 2908. Saya minta maaf karena tidak bisa men-screenshot Arabnya dan juga riwayat yang panjang. Soalnya ini terlalu panjang sekali saya screen. Lalu begitu juga dalam Sunan Tirmidzi 167. Kalau kawan-kawan lihat di sini, Hasan Sahih Tirmidzi 2908 itu riwayatnya Hasan ya, Hasan Sahih malah. Dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memerintahkan untuk menulis mushaf untuknya. Ia berkata, bila padaku sudah sampai ini, beritahukanlah padaku, pelihara semua salatmu dan pelihara salat wusta, dalam surah Al-Baqarah 238. Nah, itu kalau kita lihat dalam hadis Tirmidzi 167, itu ada pertentangan juga di sini. Dikatakan hadis Samrah tentang salat wusta adalah salat azhar. Menurut Abu Isa, itu sama. Jadi azhar itu adalah wusta menurut satu ayat yang dalam satu surah itu. Dan derajatnya adalah Hasan dan Sahih. Anehnya, Zaid bin Sabit dan Aisyah mengatakan, ini Aisyah sendiri loh, mengatakan salat wusta adalah salat zuhur. Sedangkan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan salat wusta adalah salat subuh. Jadi ada 3 sampai beberapa pendapat ini yang mengatakan
Salat wusta itu apa itu? Apakah itu adalah apakah itu salat wusta sama dengan salatul azhar, atau salat wusta sama dengan zuhur, atau salat wusta itu adalah sama dan salat subuh? Tapi saya tidak akan lebih mempertajam tentang hal itu. Tapi ini sekedar perbandingan bahwa salat wusta itu ada dalam surah Al-Baqarah yang tidak ada sekarang dalam Al-Quran. Nah, Imam Jalaluddin Al-Suyuti juga mengatakan hal yang sama dalam kitab Al-Ihqan fil Ulumul Quran, bab jilid yang pertama ya. Kembali kepada tulisan Muhammad Hadi Ma'rifat, buku rujukan pertama tadi, menarik dalam riwayat yang disampaikan dalam halaman 139, selain Mushaf Aisyah, Ibnu Mas'ud, orang yang pertama dipilih Nabi Muhammad sebagai riwayat yang paling hafal, kuat hafalannya dengan Al-Quran, dan ditunjuk Nabi Muhammad sebagai pengajar Al-Quran. Dikatakan di sini bahwa Ibnu Mas'ud dalam mushafnya seringkali mengganti sebagian kata dengan kata yang lain untuk menjelaskan maksud ayatnya. Sebagai contoh, dan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Maksudnya ini adalah Al-Quran surah Al-Maidah yang saat ini digunakan oleh saudara Muslim. Karena kalau dalam versi saat ini berbunyi aydiyahuma. Tetapi kalau kita baca dalam versi Rasman Utsmani dibandingkan dengan Ibnu Mas'ud, dibaca di sini Al-Maidah itu dalam ayat yang ke-38 berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud maka dikatakan, maka potonglah kedua tangan kanan. Tadi dalam surah dalam surah versinya siapa, Utsman, tidak menggunakan kanan. Di sini dikatakan tangan kanan mereka yang berbunyi aimahuma. Potonglah tangan kanannya. Potonglah tangan-tangan kanannya. Nah, di sini dikatakan bahwa alasannya karena ketidakjelasan maksud ayat tersebut, maka Ibnu Mas'ud menambahkan ayat ini. Contoh lain, ayat dan tegakkanlah timbangan dengan adil. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9 diganti dengan dan tegakkanlah timbangan dengan lisan. Padahal timbangan dengan adil berbeda dengan lisan. Lisan adalah ucapan, adil adalah tindakan. Alasannya adalah karena dia yakin bahwa menegakkan timbangan itu dengan perantara mulut neraca. Contoh lain ayat ini nazra'tu lirahmani syauman falan ukalimal yaumal insya'an. Itu dalam surah Maryam 26 diganti dengan ini nazra'tu lirahmani samtan. Tadi menggunakan syauman, ini menggunakan syamtan. Menurut Muhammad Hadi Ma'rifat, alasannya digantikan syamtan dari syauman karena dia bernazar puasa diam, tidak berbicara kepada siapapun. Ini bukan hanya masalah qiraat saja, tetapi ada tambahan maknanya. Dan itu juga dalam kitab Al-Ihqan fil Ulumul Quran. Kawan-kawan bisa lihat yang saya kasih stabilo warna kuning ya. Itu sama dengan apa yang disampaikan Muhammad Hadi Ma'rifat. Oke, sekarang kita kembali lagi membahas tentang surah Al-Baqarah 238 yang tadi. Mengenai Aisyah ya, mushaf Aisyah. Ternyata kalau seandainya saudara Muslim masih merasa janggal dengan Muhammad Hadi Ma'rifat karena masih belum tahu apakah ini Syiah atau Sunni, kawan-kawan bisa baca dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini adalah golongan pemikiran NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Karya Taufik Adnan Hambal mengakui bahwa ada tambahan as-salatul azhar setelah membaca ungkapan wasalatul wusta. Nah, saya akui memang saya belum mempunyai buku ini. Jadi, mohon doanya agar saya bisa mendapatkan rezeki untuk mengoleksi buku ini, dan insya Allah jika saya ada waktu, saya akan ulas di channel kita. Karena apa? Saya bermasalah dengan e-book ya, jadi saya tidak membaca itu secara penuh. Kecuali buku-buku saya baca sampai habis. Saya ada permasalahan dengan retina mata saya kalau sebenarnya saya menggunakan e-book, itu terlalu lama. Sekarang kita perbandingkan ya. Alkitab, baik naskah Bizantin dan tekstur reseptor, tetap memelihara perbedaan narasi tersebut, tanpa harus dibuang dan dibakar. Ini juga membantah Abu Bakar Basmeleh yang pernah mengklaim adanya pembakaran naskah Alkitab di Konsil Nicea. Karena apa? Kalau seandainya naskah-naskah itu dibakar, tentulah kita akan sulit menemukan perbandingan atau kritik teks itu yang sebenarnya kita memiliki 5.000 manuskrip, kawan-kawan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran versi sahabat, khususnya versi Aisyah dan Hafsah, istri Nabi Muhammad, naskah primernya saja dibakar loh. Sangat disayangkan. Tindakan Utsman membuat informasi perbedaan spesifik naskah tersebut harus hilang di muka bumi. Walaupun pada hakikatnya masih ada riwayat ulama kemudian yang memelihara perbedaan teks ini.
Dan apa ya? Dan kalau seandainya kawan-kawan lihat seperti yang saya tunjukkan tadi, Al-Masahif itu masih terjaga loh. Karena apa? Abu Daud tidak sejaman dengan Utsman. Dia setelah zaman dari setelah Ahmad bin Hambal yang menegakkan pandangan aswaja dari kalangan Mu'tazilah pada waktu itu. Tetapi dia masih memelihara naskah-naskah ini. Dan itu didirikan oleh ulama-ulama lain selain Abu Daud. Seperti dua ulama yang saya sebutkan sebelumnya. Mengenai janji saya tadi, saudara Muslim sempat mengutip pandangan orientalis mengenai sumber primer atau autograf itu tidak ada saat ini. Bahkan naskah para sahabat juga sumber primer sudah dibakar oleh Utsman kan. Bahkan naskah versi Rasman Utsmani sekarang sudah tidak ada, sudah hilang. Itu dapat kawan-kawan baca dalam tulisan dalam rekonstruksi Islam historis yang ditulis oleh Taufik Anand Hambal ya. Ini sudah saya tunjukkan, jadi silakan dibaca. Dalam bukunya Muhammad Hadi Ma'rifat yang menunjukkan perbedaan naskah tersebut, ini kita kembali kepada perbedaan Rasman Utsmani dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dalam naskahnya dikatakan, kasus-kasus penambahan ayat-ayat seperti ini banyak sekali ditemui dalam Mushaf Ibnu Mas'ud yang tujuannya menjelaskan pengertian ayat. Ini sangat mustahil bagi saya. Karena apa? Nanti kita akan ulas setelah ini. Tentunya penambahan-penambahan yang dilakukan memunculkan banyak pertanyaan. Di antaranya adalah masalah ta'rif atau penyimpangan Al-Quran. Namun kebanyakan riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud tidak bisa dipastikan, bahkan besar kemungkinan adanya politisasi pemalsuan dan perbedaan yang dialamatkan kepada Ibnu Mas'ud. Apalagi Ibnu Mas'ud tidak sejalan dengan para penguasa saat itu. Ini juga mustahil bagi saya, karena saya tidak membahas ini dalam bantahan saya. Karena apa? Naskah-naskah Ibnu Mas'ud pada waktu itu, pertama, sudah dibakar oleh Utsman. Bagaimana mungkin terpengaruh dalam politik? Kedua, Ibnu Mas'ud waktu itu masih hidup. Kalau seandainya ada pertentangan isi-isi dalam tulisan Ibnu Mas'ud, apakah perlu disalahkan kepada Abu Daud karena riwayatnya tidak sahih? Yang ketiga, kalau seandainya Ibnu Mas'ud waktu itu ada menambahkan ayat-ayat pada waktu itu dan dikatakan adalah sebagai politisasi dan pemalsuan, kalau seandainya itu sejaman pada Ibnu Mas'ud, maka yang terjadi adalah suatu tindakan yang harus dibunuh kepada pihak pelaku. Dan terlebih lagi ini juga akan membantah ayat Al-Quran tadi yang mengatakan tidak ada yang bisa mengubah kalimat Allah. Kok bisa politisasi bisa menambah-nambahkan mushaf dalam Al-Qurannya Ibnu Mas'ud? Ini sangat rancu bagi saya kalau menggunakan logika. Sekarang kita lanjut di sini. Di sisi lain, kasus penambahan seperti ini lebih kepada penafsiran dan keterangan. Nah, ini apologetikanya. Muhammad Hadi Ma'rifat mengatakan ini adalah penafsiran dan keterangan. Pada zaman itu biasa terjadi, para sahabat seringkali menulis penafsiran di pinggir mushafnya dan sebagainya. Apa tanggapan saya? Tanggapan saya bisa kawan baca di sini. Menurut penulis adanya narasi panjang dalam mushaf selain Utsman dikarenakan yang pertama sebagai penafsiran atau penjelas. Yang kedua terkadang periwayat tidak bisa membedakan mana ayat Quran dan mana hadis qudsi. Ini menyinggung naskahnya Aisyah yang ada diperkirakan tidak memahami mana Quran dan juga hadis. Ayat yang bagian ketiga dikatakan mungkin politisasi pemalsuan dialamatkan oleh penulis surah. Itu yang saya bacakan tadi dan sudah saya bantah. Yang keempat, perbedaan naskah dikarenakan perbedaan dialek atau qiraat. Bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita ini sudah saya rumuskan dalam slide yang saya tunjukkan ya. Yang pertama, jika narasi panjang dianggap penafsiran semata dan dialamatkan terhadap Ibnu Mas'ud, Aisyah dan Hafsah, ini sangat mustahil. Kenapa? Ibnu Mas'ud sendiri secara tegas mengatakan, murnikanlah Al-Quran itu dan janganlah mencampurkannya dengan sesuatu. Ini saya kutip dalam tulisannya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Studi Al-Quran Komprehensif. Mustahil kalau sananya Ibnu Mas'ud memberikan narasi panjang sebagai penafsiran di dalam ayatnya. Karena dia mengatakan murnikanlah Al-Quran dan janganlah mencampurkan dengan sesuatu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan karena hadis ini tidak boleh ada qiraat, tidak boleh ada yang namanya harokat. Tetapi kalangan-kalangan yang terjadi pada Khalifah Malik bin Marwan, mereka memberikan rekonstruksi bagaimana memahami hadis tersebut. Sehingga sekarang ini sudah ada yang namanya harokat. Yang kedua, dikatakan mustahil Aisyah dan Hafsah tidak memahami ayat dan hadis qudsi. Karena apa? Dia kan istri Nabi yang paling dekat sebagai ahlul bait. Apalagi kawan-kawan, Aisyah lah yang pernah dialamatkan adanya ayat rojam.
Ayatul Rojim saat ini sudah tidak ada lagi. Itu sudah saya bahas di postingan saya sebelumnya. Perbedaan kanun Rasman Utsmani dan juga para sahabat bisa dilihat dalam postingan saya sebelumnya. Mustahil sekali bagi saya. Apalagi ayat rajam pernah diperjuangkan oleh Umar pada waktu itu. Tetapi Utsman menolak karena tidak ada saksi, walaupun bacaannya sudah dibacakan oleh Umar pada waktu itu. Bahkan menariknya lagi, ini nanti akan saya jelaskan lah, jangan di sini. Yang ketiga, jika naskah Al-Masahif ada politisasi atau pemalsuan, bagaimana mungkin bisa terjadi? Sedangkan Al-Quran dijamin oleh Allah terjaga dari penyelewengan. Surah Al-Maidah 48, bahkan Allah bersaksi tidak ada yang merubah kalimatnya. Surah Al-An'am 115. Bagian keempat, tanggapan saya, acuan saya lebih condong perbedaan narasi kalimat ketimbang kiroat. Cara baca. Perbedaan narasi kalimat itu saya lebih condong. Mungkin ada memang kalimat-kalimat yang berubah. Atau kalimat-kalimat tambahan ada saja. Apalagi perlu kita ingat juga kiraat sifatnya lisan kawan-kawan. Itu adalah kata-kata. Seumpama ketika saya mengatakan SYG, MKN. Dan banyak orang yang mengatakan sayang atau makan. Tetapi ada yang mengatakan adalah samyang atau makanya. Itu kan adalah cara baca. Sedangkan tulisannya tetap SYG, MKN. Begitu juga logikanya kalau kita menggunakan kiraat yang diklaim sebagai perbedaan naskah pada waktu itu. Itu mustahil karena kiraat mengacu kepada harakat. Harakat baru ada pada zamannya Hajjaj dan juga Khalifah Malik bin Marwan. Jika saya tidak salah seperti itu. Jadi mustahil Utsman membakar perbedaan naskah karena saat itu belum ada mengenal titik konsonan atau harakat, dalam arti semua naskah mesti sama walau beda bacaannya. Dan itu juga diakui oleh Islam sendiri. Saya akan tunjukkan dari tulisan Rekonstruksi Islam Historis yang dulu saya gunakan juga kawan-kawan. Ya, ini dalam halaman 52 dikatakan bahwa namun dari aspek narasi tersebut tidak koheren, yakni bahwa huruf Arab Al-Quran pada masa itu belum disertai tanda baca. Bahkan huruf Arab belum diberi titik untuk membedakan bentuk huruf yang sama seperti ba, ta, dan sya atau jim, ha, dan ka. Perbedaan baca huruf tersebut ditentukan oleh titik. Tanpa titik maka bisa dibaca sama. Imadi bertanya bagaimana mungkin Utsman bertujuan menyatukan bacaan jika aksara Arab belum diberi diakritik atau titik tanda baca. Karena diakritik perlu kita ketahui adalah pada zamannya Hajjaj dan juga Malik bin Marwan. Ia juga berargumen bahwa Utsman tidak pernah mengutus pembaca Al-Quran saat mengirimkan kodeks resmi Al-Quran ke berbagai daerah kawan-kawan. Nah, jadi kalangan Islam sendiri pun juga masih meragukan apakah perbedaan naskah pada waktu hanya kepada kiroat, karena kiroat bergantung kepada harakat, dan harakat belum ada pada zaman Utsman. Jujur kawan-kawan, sekalipun harus diakui banyak kalangan liberal juga yang lahir karena kritik teks kitab suci, tetapi hal itu justru mendukung keakuratan Alkitab. Tidak heran kita memiliki 5.000 manuskrip dan varian teks yang dikaji sebagai salinan terbanyak di dunia. Tidak heran juga Tuhan membiarkan varian teks sebagai bukti kebebasan penyalin, dikarenakan kita tidak memiliki autograf kitab suci. Maksudnya apa autograf? Yaitu penulis dari seorang yang telah menulisnya, yang asli penulisnya. Terlebih lagi, kekristenan tidak membatasi kesaksian Kristus dengan tinta dan kertas, melainkan meyakini firman Allah menjadi saksi setiap orang dari generasi ke generasi. Berbeda dengan saudara kita yang muslim, perbedaan teks yang dianggap membahayakan makna konsep pewahyuan sehingga perlu adanya penyeragaman teks. Itu yang saya kutip dalam Al-Quran sendiri. Contohnya Al-Maidah dan juga surah Al-An'am yang saya bahas tadi ya. Dan sangat disayangkan, kajian manuskrip Al-Quran sangat tertutup, bahkan dibatasi pemerintah muslim, dan jarang diketahui semua umat, sehingga doktrin semua Al-Quran sama dan terjaga dari awal sampai akhir, merupakan indikasi keyakinan dan bukan kejujuran akademis. Bagaimana mungkin saya bisa mengutip kesimpulan ini? Saya kutip ini dari pernyataan buku Profesor Munim Siri. Silakan baca buku Rekonstruksi Islam Historis, tapi saya tidak akan mengutip di sini karena apa? Karena saya menuntut untuk kawan-kawan juga rajin membaca, sehingga tidak harus saya tunjukkan selalu di sini. Yang ketiga, ini yang terakhir, perbandingan ini merupakan tantangan iman saya khususnya, agar menjadi kesalingpahaman tanpa menyalahpahami satu sama lain. Saya membatasi diri dengan membuka literatur kalangan Islam akademis, tanpa saya harus memaksakan pendapat dan asumsi yang menjadi fitnah dan membahayakan. Karena apa? Tadi saya juga mengatakan pendapat saya didasarkan pada argumen tertulis kawan-kawan.
Dan saya boleh juga memiliki pendapat yang tidak tertulis dalam arti hanya untuk diri saya. Tetapi kalangan kawan-kawan muslim juga tidak menerima pendapat saya, tidak masalah. Pada dasarnya itu adalah penafsiran pribadi. Saudara muslim juga bisa menafsirkan pribadi, tetapi jangan memaksakan itu kepada iman kekristenan. Nah, ini kan namanya dialog jujur ya, dalam era interaksi antara Islam dan Kristen. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan minta maaf jika ada pernyataan saya yang menyinggung ataupun juga menjadi kesalahpahaman di antara kita, dan saya berharap ini bisa menjadi pelajaran yang sangat serius untuk kita memahami satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kalian semua. Amin. صد موت ور متبخر بول هايا شبحالو خداشتا صد موت ور متبخر بول هايا شبحالو خدس حف تلهوت بيان حيلو خالو شبخانو خدس حفت الهوت بيا حيلو